Pemirsa, Presiden memerintahkan para menteri dan kepala lembaga yang menangani pencegahan dan dampak COVID-19 untuk kerja keras membuat terobosan signifikan karena faktanya memang anggaran untuk bidang kesehatan belum maksimal dicairkan. Untuk membahasnya apa saja kebijakan luar biasa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, kami mengundang Sekjen Kemenkes Oscar Primadi dan nanti akan bergabung Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra. Kita ke Pak Sekjen terlebih dahulu, ada Pak Oscar. Pak Oscar, realisasi penyerapan anggaran disebutkan 1,53% itu tanggal 16 Juni lalu. Nah, untuk sekarang berapa persen Pak update-nya Pak? Ya, sekali lagi tadi sudah disampaikan bahwa dari anggaran untuk estimasi pemberian insentif nakes yang 1 triliun itu kita sudah keluarkan 331 miliar. Kemudian untuk kematian, santunan kematian dari 60 miliar kita sudah keluarkan 14 miliar. Jadi percepatan terus kita lakukan, Mas, dari 25 triliun yang memang disetujui oleh Kementerian Keuangan itu, yang dikendalikan ataupun ditangani atau di-manage oleh Kementerian Kesehatan. Jadi memang masalah yang berkenaan dengan insentif dan santunan kematian ini memang sudah menjadi hal yang diminta oleh Pak Menteri untuk dipercepat. Kami sudah melakukan upaya-upaya perubahan ketentuan, perubahan peraturan Menteri Kesehatan tentunya. Yang tidak lagi kalau untuk di daerah memang sudah digelontorkan uang itu melalui dana BOK langsung ke daerah-daerah dari bendaharawan umum, dan kemudian itu juga tidak ada lagi verifikasi sampai ke berjenjang sampai ke tingkat yang atas gitu ya. Selesai di situ verifikasinya langsung kita bayarkan. Jadi tapi tentunya sekali lagi tanpa mengabaikan upaya-upaya pengawasan, tanpa mengabaikan upaya-upaya kita untuk mengawal keuangan negara itu dikeluarkan. Baik, ya. Pak Oscar, kami butuh klarifikasi karena ada kesimpang siuran data karena berbagai media melansir dana yang kemudian anggaran yang kemudian dimiliki oleh Kementerian Kesehatan totalnya 75 triliun, tapi kemudian tadi data dari Komisi 9 dinyatakan bahwa dananya 25 triliun. Sebetulnya yang mana sebetulnya yang benar, Pak, untuk klarifikasi data saja? Betul, kami memang mengendalikan ataupun yang di-manage atau yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan sebesar 25 triliun 733 miliar sekian itu ya. Itulah yang dikelola Kemenkes. Itu juga masih ada beberapa kegiatan yang masih kita harus bahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi artinya memang sekali lagi yang kita kelola adalah 25 triliun itu. Barangkali dari semua fungsi kesehatan yang 80 itu memang tidak hanya di Kementerian Kesehatan, tetapi memang ada di tempat-tempat yang lain. Baik, tempat-tempat yang lain ini maksudnya adalah Kementerian Keuangan. Apakah betul Kementerian Keuangan menghold dana-dana ini? Saya nggak tahu ya, tapi kami akan memaksimalkan yang dana yang ada di Kementerian Kesehatan, anggaran yang di Kementerian Kesehatan sesuai dengan petunjuk Presiden, ini akan kita segera akselerasi di dalam penyerapannya yang 25 triliun ini. Baik. Pak Oscar, klarifikasi dari Kemenkes apa sih Pak? Karena saat ini ketika video itu beredar dan viral, yang menjadi sorotan paling utama adalah Kementerian Kesehatan karena memang disebutkan secara eksplisit. Namun kemudian banyak juga analisa-analisa yang kemudian mengarah ke kementerian yang lain. Nah, apa yang bisa diklarifikasi oleh Kementerian Kesehatan, Pak? Ya, tadi malam kami sudah juga laporkan raker dengan DPR Komisi 9. Tentunya banyak hal yang sudah kami sampaikan dan juga sudah barangkali dipahami dan diberikan penjelasan. Sekali lagi kami tentunya dalam upaya ini akan memaksimalkan dan tentunya akan terus memberikan penguatan-penguatan terhadap serapan ini. Karena sekali lagi ini memang dibutuhkan. Karena bukan hanya soal insentif, bukan hanya soal tunjangan kematian, tetapi juga ada hal-hal yang berkenaan bagaimana gerak kawan-kawan di daerah dalam melakukan penyelidikan epidemiologi, melakukan surveillance penyakit, kemudian bagaimana upaya-upaya promotif preventif juga tidak berhenti, dan bagaimana juga penguatan pelayanan kesehatan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Jadi tentunya semuanya bergerak simultan dan ini tentunya kami harus terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar percepatan-percepatan itu terjadi. Ya. Baik, Pak, dengan anggaran yang begitu besar, lalu kemudian juga penyerapannya begitu kecil,
Sekarang teman-teman di lapangan dengan poin-poin yang Anda sebutkan tadi, aktivitas-aktivitas di daerah juga tetap harus dilakukan. Mereka kemudian melakukan anggaran dari mana kalau begitu? Ya, tentunya saya yakin kita kan juga sudah mempunyai skema anggaran yang lain seperti dana alokasi khusus ya, dana biaya operasional kesehatan yang juga berada di daerah-daerah. Nah, itu di dalam kebijakan Pak Menteri juga sudah mengatakan itu bisa dilakukan, harus dilakukan, diprioritaskan dalam upaya penanganan COVID ini di daerah. Dan saya yakin pergerakan itu terus terjadi di daerah ya. Tetapi penguatan-penguatan seperti yang disampaikan dalam penanganan tambahan anggaran ini akan terus juga kita berikan kepada daerah untuk penguatannya. Baik, Pak Oscar, kita masih akan lanjut usai jeda untuk melanjutkan perbincangan ini dan pemirsa tetaplah bersama kami. Metro Pagi Prime Time segera kembali. Ya, kita kembali di Metro Pagi Prime Time dan ini terakhir ke Pak Oscar pribadi sebelum nanti ke Pak Hermawan. Pak Oscar, dari langkah-langkah yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ada juga kan ada sebuah peraturan yang kemudian dilakukan atau dikeluarkan oleh Menteri untuk melakukan percepatan ini. Nah, ke depannya apalagi Pak langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian untuk mempercepat penyerapan anggaran ini? Ya, tentunya di samping tadi hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan-kebijakan secara regulasi sudah kita sederhanakan, kita juga melakukan upaya-upaya pendampingan. Ya, artinya Kementerian Kesehatan dengan pembinaan ada namanya kelompok-kelompok pembinaan wilayah yang dibagi, kita menyebar ke seluruh provinsi. Nah, ini pendampingan ini akan dilakukan oleh teman-teman. Karena sekali lagi kita harus melakukan tanpa lelah, tanpa putus asa, tanpa kendor gitu ya. Setiap hari, setiap saat kita lakukan itu dan kita lakukan pendampingan di mana masalahnya, di mana letaknya. Agar percepatan terjadi. Dan sudah dilakukan tadi verifikasi sudah tidak perlu lagi sampai ke Jakarta, sampai ke pusat. Kalau diperlukan untuk di daerah kabupaten, cukup di dinas kabupaten itu selesai. Kemudian kalau untuk di level provinsi itu selesai. Begitu juga di pusat, di mana Kementerian Kesehatan punya unit pelaksana teknis seperti rumah sakit yang ada, itu juga selesai dari sisi verifikasinya sampai pada satu titik. Jadi sekali lagi percepatan itu dilakukan terus dan upaya-upaya ini tentunya dalam rangka kita mempercepat apa yang diperintahkan Pak Presiden untuk melakukan percepatan itu. Dan insya Allah ini saya yakin dalam waktu dekat ini akan terselesaikan dengan tuntas. Baik, terima kasih Pak Oscar Primadi, Sekjen Kementerian Kesehatan, dan kita juga akan langsung bergabung dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi Bang Ade. Ya, dari dana yang kemudian dianggarkan dengan realisasi yang baru di video yang kemudian viral itu 1,53%, tapi sekarang sudah ada update-nya. Realisasi yang serendah itu Pak, dampak apa saja yang ditemukan oleh para dokter dan juga tenaga medis di lapangan? Iya, jadi saya perlu jelaskan dulu Bung Ade, sejak tanggal 31 Maret 2020 keluarnya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang diikuti oleh KMK terkait dengan pengalokasian anggaran. Dari 405,1 triliun adanya dana 75 triliun yang dialokkan untuk sektor kesehatan, itu menyangkut 4 hal pokok. Jadi 4 hal pokok ini pertama berkaitan dengan pelengkapan alat pelindung diri, seluruh tenaga kesehatan termasuk tenaga medis dan lain-lain. Kemudian ada yang menyangkut insentif, termasuk tenaga kesehatan, tenaga keperawatan, tenaga medis dan lain-lain. Ada juga yang menyangkut pembayaran klaim atau jaminan kesehatan terkait dengan COVID untuk sebenarnya ini pada providernya adalah BPJS. Nah, yang keempat itu juga ada yang menyangkut pricing sendiri ya, penguatan untuk layanan-layanan yang menyangkut program kegiatan di sektor kesehatan. Dari 4 ini memang sejak awal kami sangat menyaksikan adanya mekanisme delivery yang boleh jadi sangat berbeda. Minimal ada 3 lapis yang proses ini dilakukan. Sebagai sektor tentu Kementerian Kesehatan, bagaimana mekanisme itu masuk ke dalam nomenklatur penganggaran dari Kementerian Kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan berkewajiban mendeliver beberapa dana ini kepada pemerintah daerah. Karena pada pemerintah daerah lah yang lebih paham kebutuhan pelayanan kesehatan terutama rumah sakit yang ada di daerah yang menjadi pusat rujukan.
nanti di rumah sakit lagi di breakdown lagi. Ada yang berkaitan dengan utility cost, yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi dan layanan rumah sakit, tapi juga ada yang berkaitan dengan jasa medis, yang berkaitan dengan profesi tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga keperawatan, dan lain-lain. Jadi dengan banyaknya item yang menjadikan anggaran 75 triliun ini harus di-breakdown sedemikian rupa, tanpa kesigapan juknis dan juga mekanisme penganggaran itu sendiri, boleh jadi memang sangat terlambat dalam penjaminan pelayanan di lapangan. Hal ini terjadi untuk 4 hal pokok tersebut, bukan hanya tenaga medis, tapi juga pembayaran klaim BPJS oleh rumah sakit. Baik. Nah ini kami mendapati banyak sekali diskusi dan hasil laporan yang berkaitan dengan rumah sakit ini, sehingga memang semuanya tidak seindah yang ada di atas kertas atau kebijakan yang sudah disampaikan. Ini tantangan bersama, Bung Ade. Ya, Pak Hermawan, jadi ketika Anda mengatakan tadi beberapa poin yang juga banyak yang dilakukan tahapan-tahapannya berjenjang, birokrasinya yang panjang, artinya kesalahannya atau masalahnya adalah di berjenjangnya birokrasi ini atau justru di Kementerian Keuangan sendiri, karena dua kementerian ini seolah-olah saling kemudian menyalahkan dan saling membebankan masalah satu sama lain. Ya, Kementerian Keuangan kalau kita lihat porsinya kan sebagai bendahara negara. Nah, selayaknya bendahara dia ingin mendapatkan semacam perencanaan anggaran dan bagaimana mekanisme penganggaran ini sesuai dengan pengajuan dari sektor terkait. Nah, berarti ada tanggung jawab dari bendahara negara, tetapi juga yang lebih besar yang pengguna anggaran ini kan adalah sektor. Dalam hal ini juga Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana Kementerian Kesehatan sigap, kemudian mampu mengemukakan data perencanaan dan juga mungkin pertanggungjawabannya kepada bendahara negara, disinilah kerjasama antar kementerian lembaga ini menjadi sangat penting. Tetapi yang perlu kita sampaikan, Bung Ade, bahwa sekarang ini kan kedaruratan kesehatan ya, hal-hal yang tidak biasa. Artinya dengan adanya Perpu itu pun, Perpu nomor 1 tahun 2020, ini sebenarnya memotong beberapa sekat birokrasi yang seharusnya bisa diakselerasi dan dipercepat dalam proses delivery anggaran ini di lapangan, Bung Ade. Tapi sejauh ini kan sudah ada Permenkes nomor 278 tahun 2020, artinya proses-proses verifikasi katanya dilimpahkan ke Dinkes Kabupaten Kota dan juga Provinsi. Apakah ini menjadi solusi dan apakah ini bisa dikategorikan sebagai kebijakan extraordinary yang dikatakan oleh Presiden saat ini sangat diperlukan, Pak Hermawan? Ya, sebenarnya bisa jadi, hanya saja begini, di daerah itu kapasitas pemerintah daerah itu sangat berbeda-beda satu sama lain. Dalam menangani hal yang sederhana aja dalam upaya penanganan COVID, pembentukan tim dan aktif dalam proses penyelidikan epidemiologi COVID-19, itu tidak sama. Jadi health system kapasitas setiap pemerintah daerah itu sangat berbeda. Ada daerah yang proaktif dengan kemauan untuk belajar dan berbuat lebih, tetapi juga ada daerah yang cukup pasif dalam penanganan COVID ini. Nah, ini juga berimbas terhadap proses pengelolaan dan pengajuan anggaran dalam penanganan COVID. Karena scope of work-nya mereka belum betul-betul sama untuk menelusuri dan menyiapkan ini semua. Kelemahan ini tentu saja juga terjadi karena cara mengantisipasi penyebaran COVID juga yang berbeda. Ada daerah yang mengajukan anggaran katakanlah sekitar 50 miliar. Daerah lain juga 50 miliar. Rata-rata sekitar 50 miliar untuk penanganan COVID. Tetapi sebenarnya resiko prevalensi COVID di wilayah masing-masing ini kan sangat berbeda. Sumber daya yang dikerahkan juga berbeda. Dari aspek topografi, geografi, dan demografi juga berbeda. Nah, perbedaan ini seharusnya sangat membedakan bagaimana prediksi serapan anggaran dari masing-masing daerah ini. Hemat kami sebenarnya, pemerintah memang harus melakukan pelatihan atau briefing yang lebih cepat, tetapi juga tepat terkait dengan kapasitas daerah dalam mengusulkan, mengajukan, dan juga menggunakan anggaran penanganan COVID ini ke depannya, Bung Ade. Baik, Pak Hermawan, terakhir kita bicara dari sudut pandang para pelaku di lapangan, Pak. Kebijakan extraordinary apa yang sudah seharusnya diterapkan di bidang kesehatan? Iya, buat tenaga kesehatan contohnya, mereka kan adalah profesional yang bekerja yang sejauh ini dengan keikhlasan karena kemanusiaan.
Tetapi dengan adanya statement Presiden di awal-awal sekali bahwa akan disiapkan insentif sebesar 15 juta untuk spesialis, sekitar 10 juta untuk dokter umum, 7,5 juta untuk perawat, 5 jutaan untuk tenaga kesehatan lain, itu awalnya membawa angin segar. Tetapi dengan adanya kasus yang semakin hari semakin membludak, pasien juga semakin menumpuk, beban layanan meningkat, tetapi mereka tidak kunjung merasakan angin segar itu, seolah-olah putus harapan. Pada akhirnya bekerja separuh hati dan akhirnya juga menjadi acuh ya. Ini juga menimbulkan beban psikologi di lapangan. Ini baru dari aspek tenaga kesehatan dan tenaga-tenaga medis yang ada di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Tetapi jauh di balik itu ada tanggung jawab rumah sakit yang sifatnya langsung dan tidak langsung. Rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan COVID itu biasanya rumah sakit pemerintah. Sehingga beban sumber daya itu tanggung jawab pemerintah. Walaupun rumah sakit memiliki otonomi pengelolaan. Walaupun rumah sakit pemerintah juga ikut berdampak. Tetapi bayangkan ada yang tidak langsung Bung Ade, terutama rumah sakit swasta. Dan ini berdampak pada masyarakat. Bayangkan sekedar masker, kemudian face shield dan APD. Tenaga kesehatan di rumah sakit akhirnya dibebankan kepada masyarakat yang ingin berobat, yang ingin datang ke rumah sakit, dan itu akhirnya harga membludak, pricing menjadi meningkat, dan akhirnya tidak terkendali pelayanan kita di rumah sakit. Nah, ini adalah dampak-dampak ikutan karena dalam penanganan dan penganggaran COVID ini kita tidak siap dalam pengelolaan secara terpadu. Masyarakat aja harus membayar masker untuk tenaga kesehatan di rumah sakit dan paskes. Krisis semakin berat terasa oleh masyarakat begitu ya Pak Hermawan. Terakhir lagi, apakah reshuffle menjadi sebuah solusi atau ini masih bisa diperbaiki secara sistemnya? Mana yang kemudian menjadi sorotan dari pihak Anda sendiri? Kalau statement Presiden, tentu kemungkinan itu semuanya terbuka. Mulai dari membubarkan lembaga, reshuffle kabinet, maupun adanya kebijakan yang terbatas lainnya. Tetapi hemat kami begini, ada kata kunci sebenarnya, yaitu sinkronisasi dan harmonisasi. Kami melihat sejauh ini tidak ada satu kebijakan itu yang penerjemahannya di lapangan dari statement atau arahan atau instruksi Presiden yang itu betul-betul implemented. Jadi selalu ada penerjemahan yang kadang berbeda antar satu kementerian dengan kementerian lembaga lain. Nah, konsistensi itu menjadi kata kunci. Selama tidak ada konsistensi dan juga sinkronisasi kebijakan antar kementerian lembaga, apalagi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka arah penanganan COVID kita ini khawatirnya semakin lebar dari sasaran yang sesungguhnya. Maka itu sebenarnya masyarakat juga merasa ada proses pembelajaran yang seharusnya berdampak baik, tetapi justru masyarakat melihat perbedaan cara pandang, perbedaan pengambilan kebijakan dan komunikasi publik oleh aparatur pemerintah menyebabkan bertambahnya permisivisme. Masyarakat pada akhirnya kesadaran kita berkurang juga dalam meningkatkan protokol kesehatan juga penanggulangan COVID, Bung Ade. Baik, terima kasih Pak Hermawan Saputra dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, dan sebelumnya ada Oscar Primadi, Sekjen Kementerian Kesehatan, telah berbincang bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Pak.